Kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di hari yang baru ini. Bahkan bagi kami yang merayakan Imlek pada hari ini adalah juga merupakan tahun yang baru. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang memberikan kami tahun demi tahun. Bahkan setiap kali kami merayakannya Tuhan, kami mensyukuri karena kami ada dan berada bahkan sampai hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang kami naikkan ya Bapa, yang mengingatkan kami bahwa setiap hari, setiap tahun kami rindu sekali bahwa dengan kami menghitung hari-hari yang ada, apakah kami sungguh sudah menjadi orang yang bijaksana. Kami tahu kami akan menjadi lebih bijaksana dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, di dalam berpikir dan sebagainya. Itu adalah dengan kami memahami akan firman-Mu yang menuntun kami, yang mengarahkan kami. Pagi hari ini pun kami mau membaca firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-31. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasalnya yang ke-31. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mari Bapak Ibu, Keluaran 31 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, Elai memberikan judul Bisalil dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau diizinkan saya bisa mengucapkan selamat tahun baru bagi kita pada pagi hari yang merayakannya, Sinyen Kuaile. Dan biarlah kungsi-kungsi ya Bapak Ibu ya, kita yang merayakannya, yang mungkin hari ini kita merayakannya bahkan tahun ini berbeda, sangat berbeda dari tahun-tahun yang kemarin ya. Kita sangat berbeda karena apa? Karena kita tidak bisa berkumpul ataupun mengumpulkan barangkali anak-anak kita, mantu kita bersama mantu kita, bahkan cucu-cucu kita, karena disebabkan kita masih berada di situasi pandemi COVID begitu ya. Dan saya merasa bahwa setiap orang di dalam mengisi setiap tahunnya, mereka menaruhkan satu harapan bahwa tahun baru ini menjadi tahun di mana mereka kiranya keluarga diberkati Tuhan, pekerjaan mereka menjadi berhasil, sukses dan sebagainya. Mereka bisa mendapatkan satu keuntungan, tapi tidak lupa juga bahwa melalui berkat-berkat itu mereka merindukan, mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan memberikan bantuan, dengan memberikan perhatian dan sebagainya, saudara.
Nah saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen kita memahami bahwa cara Allah salah satunya memberkati kita dengan segala kecukupan yang kita butuhkan adalah melalui pekerjaan, melalui usaha kita. Barangkali melalui usaha yang dilakukan, pekerjaan yang dimiliki oleh suami kita, pekerjaan yang dilakukan oleh istri kita, pekerjaan yang dilakukan oleh anak kita, oleh mantu kita, bahkan mungkin cucu kita yang bekerja. Siapapun di antara kita, kalau sampai hari ini kita bisa mendapatkan berkat Tuhan, mungkin melalui anak-anak kita, mungkin melalui mantu kita, melalui cucu kita. Mari ingatlah bahwa mereka pun memperoleh itu semua tidak dengan mudah, tetapi dengan bekerja keras, berusaha dengan sebaik-baiknya, dan tentu semuanya ditaruhkan di dalam doa, dan Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita ingin diberkati oleh Tuhan, kita jangan pernah lupa bahwa salah satu berkat yang diberikan oleh Tuhan adalah dengan cara kita bekerja. Nah hari ini kita akan belajar dari dua tokoh di mana Bezalel dan Oholiab di dalam kitab Keluaran ini. Mereka ini adalah dua tokoh anak muda yang luar biasa, yang mana Allah menunjuk mereka, ya, Allah memilih mereka, menetapkan mereka, mengambil bagian di dalam pembangunan rumah Tuhan. Nah di dalam bagian ini kita memiliki satu kisah di mana tugas mereka luar biasa, bukan menjadi pekerjaan yang biasa saja, tapi luar biasa. Dan tentunya apa yang Allah harapkan dari kedua pria ini, yaitu Bezalel dan Oholiab, adalah apa yang Allah sebenarnya tuntut juga dari kita, saudara yang kasih Tuhan. Jika kita bisa memperlihatkan kemuliaan Kristus di dalam dunia yang modern ini melalui bagaimana cara kita bekerja di tengah-tengah atau di sekitar mereka. Dari bagian firman Tuhan ini yang kita baca, yaitu dari Bezalel dan Oholiab, ada dua yang ingin mau saya bagikan kepada kita. Apa yang Allah harapkan dari kita ketika kita berada dalam dunia ini untuk kita aktif dan memberikan kontribusi di dalam dunia ini melalui pekerjaan. Yang pertama, di dalam penunjukan Bezalel dan Oholiab ini, maka sebenarnya Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa kita telah dirancang oleh Tuhan dengan kemampuan dan kemampuan yang berbeda itu untuk berkontribusi kita kepada dunia ini. Bahwa Allah ingin kita menyadari, kita mengetahui, seperti dalam Keluaran 31 ayat yang 1 sampai ke 6. Dikatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa. Dikatakan demikian, lihat, aku telah memanggil dengan nama, yaitu Bezalel dari suku Yehuda. Dan aku juga telah menunjuk seorang yang bernama Oholiab, yang nanti akan bersama dengan Bezalel ini di dalam membangun rumah Tuhan. Dia adalah dari suku Dan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengetahui bahwa sebenarnya siapakah Bezalel dan Oholiab ini? Bezalel adalah cucu Hur dari suku Yehuda. Sebenarnya ini adalah satu suku yang pada masa itu sangat dihormati. Tetapi siapakah Oholiab? Oholiab berasal dari suku Dan, yang dikatakan bahwa merupakan jadi salah satu suku yang kurang terhormat. Jadi ada satu suku yang sangat dihormati, ada satu suku yang kurang dihormati. Kalau kita melihat dalam pilihan Tuhan ini, maka sesungguhnya pilihan Tuhan kepada Oholiab sebenarnya mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak membedakan, ya, tidak membedakan orang. Tuhan itu dapat menggunakan siapa yang Tuhan kehendaki. Apakah dia terlahir dari suku favorit seperti Yehuda? Apakah dia dari suku Lewi? Atau dia dari suku Dan yang mungkin kurang terpandang di antara mereka pada masa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita belajar mengetahui betapa indahnya sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa Tuhan itu memanggil kita dengan nama. Seperti memanggil Bezalel dan Oholiab ini. Tuhan tahu latar belakang kita. Tuhan tahu watak kita. Tuhan tahu siapa diri kita. Bahkan sebenarnya kecenderungan potensi kita Tuhan pun tahu. Kalau bisa saya katakan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan dan hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Jikalau Tuhan berkata kepada saudara dan saya hari ini, aku telah memanggil namamu. Saudara, apakah kita pernah mendengar panggilan Tuhan seperti itu? Bezalel dan Oholiab ditunjuk secara tepat oleh Tuhan. Bezalel akan menjadi arsitek.
atau menjadi pekerja ahli bisa dikatakan. Sedangkan Aholiab dikatakan dia akan melayani di bawah Bezalel. Dia menjadi pendamping Bezalel. Sebagai apa? Sebagai pemahat dan juga sebagai perancang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan menunjuk para pekerjanya, Tuhan melakukannya dengan mempertimbangkan kesesuaian diri kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak pernah memilih Musa untuk memimpin anak-anak Israel, betul? Kecuali dia secara alami dan secara rohani diperlengkapi untuk tugas seperti itu. Tetapi justru kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 tentang Musa. Dikatakan demikian. Musa terpelajar dalam segala hikmat orang Mesir. Dan perkataan dan perbuatannya perkasa. Jadi latar belakang seseorang itu tidak terabaikan oleh Tuhan. Atau tidak diabaikan oleh Tuhan. Tuhan mempertimbangkannya untuk memenuhi tujuan Tuhan. Apa yang diperbuat Tuhan kepada Musa, sesungguhnya itulah yang berlaku juga bagi Bezalel dan Aholiab. Dalam kedaulatan Tuhan, seseorang itu dipanggil Tuhan untuk menjadi pekerja Kristen. Orang yang bekerja di tengah dunia ini sesuai dengan kemampuan seseorang itu. Sesuai dengan kemampuan kita. Dan sesungguhnya Tuhan tidak pernah membuat kesalahan untuk hal itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memahami bagaimana cara Allah memanggil Bezalel dan Aholiab ini, maka kita memahami bahwa sangat serius sekali, akan begitu serius sekali apabila ada seseorang menolak panggilan dan tugas dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menjadi pekerja Kristen adalah menjadi pekerja yang dimana sesungguhnya Tuhan menempatkan kita dalam satu ladang, dalam satu tempat dengan sesuai kemampuan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini kita menemukan juga satu kebenaran yang lain. Bahwa sesungguhnya kita itu diberdayakan secara supernatural untuk pekerjaan yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Mari kita melihat di dalam ayat 3 sampai 5. Di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan bahwa Allah memenuhi mereka dengan roh Tuhan. Dengan kebijaksanaan, dalam pemahaman, dalam pengetahuan, dalam segala cara pengerjaan, dalam merancang karya seni. Untuk bekerja dengan emas dan perak dalam perunggu, dalam memotong permata untuk pengaturan dan mengukir kayu dan mengerjakan segala jenis pembuatan. Kalau kita melihat di dalam hal ini, bahwa ini adalah satu pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya secara manusia, apalagi pada zaman dahulu saudara. Dengan semua keterbatasan alat yang ada. Tetapi ketika kita menjumpai bagian firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya Tuhan bukan hanya memanggil orang melihat bagaimana dia itu sendiri punya kemampuan, tetapi Tuhan ingin kita, memberdayakan kita supaya dengan kemampuan itu kita bisa mengerjakan panggilan Tuhan seperti apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Saudara, apapun karunia rohani ataupun karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, Dia menginginkan supaya kita mengerjakan sesuai dengan apa yang Dia beri. Jikalaupun ada orang memiliki karunia alami yang dimilikinya sejak dia lahir, dia tidak akan siap untuk bisa melayani Tuhan sampai dia mengalami kuasa Roh Kudus. Karena dia tidak memahami semua keterampilan, semua keahlian yang dimiliki itu adalah bersumber dari Tuhan. Sehingga seorang pekerja Kristen, sebagai orang Kristen yang bekerja dalam dunia ini, sesungguhnya diri kita harus sadari bahwa kita tidak hanya diangkat oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, diberikan Tuhan sebuah pekerjaan. Tetapi kita diinginkan oleh Tuhan supaya kita mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata di dalam ayat ketiga, "Aku telah memenuhinya dengan Roh Allah, dalam hikmat, dalam pengertian, dalam pengetahuan, dan dalam segala cara pembuatan." Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, para penulis di dalam perjanjian baru sering berbicara tentang kepenuhan roh dan berkaitan dengan tugas pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan.
Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49 misalnya. Yesus mengatakan kepada para muridnya untuk menunggu di kota Yerusalem sampai mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Maka kita tahu bagian ini adalah ada kaitannya dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Di mana sebelum Yesus naik ke surga dia berkata kepada mereka bahwa kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus itu telah turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi ada kaitannya ketika dipenuhi dengan Roh Kudus dengan sebuah tugas yang diberikan. Atau di hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam Kisah Rasul 2 yang keempat. Di mana para murid di situ dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Petrus dengan murid yang lain ketika dia melayani dalam Kisah Rasul 4 ayat 8. Petrus dipenuhi Roh Kudus dan berkata kepada orang-orang di situ pada waktu itu. Ada tugas yang tugas yang dia kerjakan yang diberikan oleh Allah. Tetapi selalu dikaitkan dengan dikatakan dipenuhi Roh Kudus. Lalu mari kita ingat seorang tokoh bernama Stefanus. Dia dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi dalam cerita yang ada dikatakan bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Dia memandang ke surga dan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ada jadi tokoh juga seorang yang bernama Barnabas. Siapa Barnabas? Di dalam Kisah Rasul 11 ayat 23-24 dikatakan dia adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus. Dan mendorong orang-orang percaya yang ada di Antioquia untuk melanjutkan tugas pelayanan yang ada yang diberikan dari Tuhan. Bapak Ibu, dari bagian ayat-ayat yang saya bacakan tadi, dari tokoh-tokoh yang kita dengarkan tadi, bahwa sesungguhnya ini memberikan sebuah pengertian. Bahwa di mana kepenuhan Roh Kudus itu terjadi, di situ juga ada pekerjaan yang diberikan oleh Allah kepada dia. Di mana kepenuhan Roh Kudus itu terjadi, termasuk juga ada sebuah pekerjaan supranatural, yaitu urapan Roh Kudus. Ada satu bagian firman Tuhan yang barangkali kita jarang mendengar bagian ini. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Bahwa bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa semua orang Kristen itu telah diurapi. Mereka dipilih untuk tujuan tertentu. Mereka dipilih untuk mengerjakan sesuatu bagi kerajaan Allah. Dan urapan itu yang dimasuk ke dalam 1 Yohanes 2:20 seperti sebuah tugas pelayanan yang diberikan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah, ditunjuk oleh Allah dan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi mereka juga siap untuk mengalami penderitaan. Bagi seorang bernama Bezalel dan juga seorang Aholiab, pengurapan untuk mereka itu bisa berarti juga bicara tentang kebijaksanaan. Bicara tentang pengertian, pengetahuan, dan pengerjaan. Bahwa dengan kebijaksanaan mereka mempunyai kekuatan untuk bisa menemukan dan menghasilkan satu bentuk-bentuk artistik. Dengan pengertian maka mereka bisa mendapat sebuah kemampuan bagaimana bisa menghargai saran arsitek dari orang lain barangkali. Dengan pengetahuan maka mereka bisa mendapat sebuah pengenalan bagaimana metode dan sebuah proses seni itu dilakukan. Sehingga mereka mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Tuhan itu dengan baik, dengan tepat. Sehingga penuh dengan keindahan. Ini yang dimaksud dalam Keluaran 31 ayat 3-5 bahwa aku telah memenuhi mereka dengan rohku, dengan roh Allah. Untuk apa? Untuk merancang karya seni, untuk mengerjakan emas, perak, perunggu, bahkan memotong permata. Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, itu berarti bahwa sebenarnya ketika seseorang mengalami kepenuhan roh, maka seseorang itu akan jauh lebih percaya dan mudah percaya dan mempercayai bahwa sebenarnya Tuhan sedang dan sudah memberikan tugas yang cocok untuk dirinya. Seringkali seorang muda bergumul, apakah tugas ini adalah memang tugas yang cocok dan Tuhan berikan bagi saya? Belajar dari Bezalel dan Aholiab, maka semua tugas yang kita kerjakan di luar daripada lingkungan pekerjaan Tuhan dalam lingkungan gereja. Bahwa sesungguhnya kemampuan kita untuk memahami apakah itu merupakan pekerjaan cocok untuk kita atau tidak, adalah ketika kita mengalami kepenuhan roh itu sendiri.
Saudara, seringkali kita berpikir bahwa tentang pekerjaan Roh Kudus itu terbatas hanya dalam mengubah kita menjadi lebih mirip dengan Kristus. Lalu memberdayakan kita menjadi saksi Kristus kepada orang lain. Tapi hari ini saya mau mengatakan kepada kita, kita harus belajar ada hal yang baru barangkali. Bahwa Roh Kudus juga ditujukan untuk apa? Memberdayakan kita untuk melakukan pekerjaan kita di tengah dunia ini. Bukan hanya di lingkungan gereja. Bukannya di lingkungan misi. Tetapi juga di dunia ini. Rasul Paulus menasihati kita untuk hidup dalam roh, bukan? Dan hidup dalam roh berarti juga kita bekerja dalam roh. Dimanapun Tuhan memiliki kita hari ini, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, siapapun yang mendengarkan, ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah merancang kita dan memanggil kita untuk apa? Untuk kita berkontribusi di tengah dunia ini. Ketika kita berkontribusi di tengah dunia ini sebagai pekerja Kristen, supaya sungguh dunia ini bisa menyaksikan ada Kristus dalam diri kita, maka kita harus bekerja di dalam roh. Bekerja di dalam roh artinya bahwa kita bekerja sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Mulai dari kita memilih sebuah pekerjaan, sampai akhirnya kita mengerjakan pelayanan itu, pekerjaan itu, dunia kita itu dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah pada hari ini kita menggumuli akan hal ini. Siapapun di antara kita yang barangkali sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan. Dan kita mungkin bergumul apakah ini merupakan pekerjaan yang cocok bagi saya. Apakah ini memang yang diberikan oleh Tuhan bagi saya. Mari untuk kita bisa mencapai bekerja dalam roh itu. Bahwa kita harus mengalami yang namanya kepenuhan roh. Langkah awalnya adalah berikanlah hidupmu, dirimu menjadi milik Allah. Tunduklah di dalam pimpinan Roh Kudus. Bekerjalah sesuai dengan pimpinannya. Ingatlah bahwa Tuhan akan menempatkan kita di tempat sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak pernah salah memberikan tugas, memberikan pekerjaan kepada kita. Mari kita peka untuk hal ini. Sehingga di tahun ini jikalau kita menginginkan berkat Tuhan berlimpah bahkan lebih lagi, dan kita ingin dipakai Tuhan lebih lagi melalui berkat-berkat itu. Mari biar di tahun ini kita bisa memulai dari diri kita. Pilihlah pekerjaan yang sesuai dengan Tuhan inginkan untuk kita. Dan jadilah berkat di tengah dunia ini. Dengan kita bekerja dalam roh, maka kita akan memberikan hasil yang lebih baik, bahkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga berkat di tempat di mana kita bekerja. Perusahaan kita pun mendapatkan sebuah keuntungan, kemajuan oleh karena pekerjaan kita. Amin.